Hello everyone, welcome to the part 2 kajian sosial budaya Inggris, and thank you very much everyone for still watching my video. Kita lanjut ya, tadi kita ngebahas tentang apa namanya uh, kebiasaan atau tendensi warga yang hidup di kawasan pedesaan Inggris di masa uh, ya kurang lebih medio sebelum tahun 2000-an lah kayak gitu, yang memang memiliki cara mereka tersendiri untuk uh, menghibur diri, untuk menghabiskan waktu senggang kayak gitu kan ya. Tadi sudah dicuplik sedikit bahwa at least they have actually 4 weeks of paid holiday, punya 4 minggu libur yang dibayar dalam setahun in a year. Nah, selain hari libur umum seperti misalkan yang standar ya kita tahu kayak Natal, Paskah, dan juga hari libur bank atau bank holiday, ini juga tidak terlepas dari sebuah fakta. Sebenarnya Inggris itu punya hari libur yang kalau ditotalkan itu bukan jauh lebih sedikit ya, tapi lebih sedikit saja dibanding negara-negara tetangga di kawasan Eropanya gitu kan ya. Nah, ini juga ada jumlah pensiunan yang dari tahun ke tahun cenderung ada peningkatan. Ini juga dampaknya bisa menciptakan pasar rekreasi yang menguntungkan secara ekonomi ya. Economically profitable recreation market has been created by the raising range or raising numbers of the pensioner. Okay, the retirements charts, retirements number. So sementara pada saat yang sama penganggurannya pun berkurang. Jadi ini tandanya bahwa kelompok orang tersebut memiliki lebih banyak waktu luang. Jadi industri pariwisata, industri entertainment, industri leisure ini sangat bisa mendapatkan banyak potensi keuntungan lebih besar. Nah, ini sekarang kita coba, we're gonna talk about the customers patterns, or the yes the tendency of the customers associated with the leisure activities, uh, that is always unstable ya, it's always changing actually. Jadi pola konsumen yang berhubungan dengan kegiatan rekreasi ini juga berubah di Inggris. Nah, berdasarkan buku We British ini bertepatan dengan pekerjaan paruh waktu dan shift, dan juga pendapatan yang lebih besar ya. Nah, terutama nih kayak anak muda, ada banyak kayak demand mereka itu untuk uh, pub itu tolong ditambah, layanan rekreasi baiknya ditambah lagi, serta kayak toko, perusahaan, bisnis, dokter, dan sekolah yang tetap buka lebih lama untuk tersedia ya, untuk waktu yang lebih lama lagi. Nah, ada juga hiburan rekreasi yang paling umum adalah yang memang berbasis rumah, seperti kayak visiting your friends ya, visiting your friends house, kayak mengunjungi dan juga menghibur teman gitu kan, perjalanan ke pub ya, terus juga menonton TV dan video, baca buku dan majalah, dengerin radio, kaset, rekaman, dan juga kegiatan-kegiatan yang ya non olahraga ya, yang paling populer untuk semua orang berusia 4 tahun ke atas adalah ternyata apa coba? Menonton TV ya kala itu ya. Nah, jadi rata-rata approximately the British people, they watch the television more or less about for 26 hours in a week, 26 jam per minggu rata-rata setiap satu orang ya di Inggris sana. Dan untuk pria ini kayaknya kalau untuk nonton TV ini merupakan satu-satunya hiburan paling populer ya. Kenapa? Ini populer banget sepanjang tahun. Tapi menurut pusat penelitian Henley
pada tahun 2001 saja, publik Inggris sekarang menghabiskan lebih banyak waktu untuk membaca setiap tahun dan lebih sedikit waktu untuk mendengarkan radio dan televisi. Nah, meskipun di kala itu di awal-awal tahun 2000-an ya, kita tahu ya, tahun 2000 itu ya tontonan televisi di negara kita juga lumayan berkualitas, lumayan seru ya kayak gitu. Uh, Kayak di sana pun TV menempati urutan teratas untuk leisure activity kayak gitu kan. Uh, Penurunan jam tayang ini mungkin disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap kualitas program yang ditayangkan di televisi Inggris. Nah, and now I'm going to share with you another survey or another data in 1999. Ini pada tahun 1999. 14% dari total pengeluaran rumah tangga ini dihabiskan untuk barang dan jasa rekreasi. Ini bahkan lebih dari ya spending for foods ya, belanja makanan. Nah, orang Inggris ini sekarang kala itu ya menempati sekitar 2/3 dari waktu luang mereka dengan menggunakan peralatan elektronik. Jumlah uang yang semakin besar dihabiskan untuk barang-barang yang seperti pesawat televisi. Ini dimiliki oleh lebih dari 98% rumah tangga ya. 1999 ya. Ini 1 tahun sebelum itu ya, yang 2000 itu, tahun milenium itu kan. Nah, pergantian milenium. Nah, dan juga untuk TV kabel ini tahun 99 ya. Nah, untuk radio mendengarkan untuk sekitar 10 jam seminggu. Nah, kalau video recorder ini dimiliki oleh 9 dari 10 rumah tangga in 1999, pada tahun 1999. Nah, and also bagaimana dengan computer pada tahun itu ya? Nah, kalau untuk computer ini lebih ya cenderung lebih sedikit ya, sepertiga rumah tangga, sepertiganya pada tahun 99. Dan berarti 1 dari 3 orang gitu ya, 1 dari 3 keluarga. Dan pemutar kalau CD player ini 68% rumah tangga pada tahun 1999. Nah, 25% rumah tangga memiliki akses ke internet pada tahun 2000. Wow, keren. Dan 45% orang dewasa telah mengaksesnya sewaktu-waktu. Nah, jadi bisa disimpulkan by the advancing technology to easier our life, just sit and relax at home. That's gonna be enough for us to get some good entertainment, satisfying entertainment. Jadi kayak rumah itu sudah menjadi tempat utama untuk hiburan keluarga ya, dan juga hiburan kita sebagai pribadi, sebagai individu dan memang menimbulkan persaingan serius terhadap aktivitas lain di luar rumah. Jadi kayak bioskop, olahraga outdoor, dan juga theater kayak gitu kan, pertunjukan seni yang dan lain-lainnya gitu. They feel got threatened ya gitu, merasa lumayan terancam. Mereka harus lebih kreatif lagi ya supaya tetap warga di sana itu tidak mager keluar rumah untuk mencari penghiburan kayak gitu kan ya. Nah, kegiatan rekreasi untuk pria dan wanita ini secara eksklusif di dalam rumah termasuk mendengarkan radio atau juga musik ya, menonton TV, mempelajari sesuatu ilmu baru ya, kayak membaca buku dan koran, santai-santai ngobrol gitu kan dengan dengan keluarga, menjahit bahkan. Ini terlepas dari televisi, bioskop, dan media elektronik lainnya. Kayak reading activity itu masih sesuatu yang sangat digemari ya. Membaca merupakan rekreasi yang penting bagi lebih dari separuh pria dan wanita di Inggris. Nah, kala itu ya, di tahun 1999 tentunya ya, ada berbagai macam buku dan majalah untuk memenuhi semua selera dan minat. Nah, pada tahun itu 1999 ada 123 juta buku terjual di Inggris dan nilai buku yang diekspor mencapai 890 juta pound sterling. Wow.
Nah, buku-buku terlaris adalah roman, thriller, novel, populer, modern, ya, cerita detektif dan karya petualangan juga sejarah. Nah, sastra klasik juga ternyata tidak banyak dibaca, meskipun penjualannya dapat mengambil manfaat dari adaptasi di televisi ya. Nah, lalu em, kita juga bisa lihat bahwa kalau digabungkan nih si penggabungan buku dari semua jenis dengan video dan serial televisi sekarang, maksudnya kala itu menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Nah, kalau misalkan bagi mereka the um, for the diligent British persons who are really thirsty of reading so many kinds of books. So actually the library is gonna be something that is so important. But no worries, kalau mereka yang suka baca buku di perpustakaan, ada 5.000 perpustakaan umum di Inggris yang memang menyediakan buku, compact disc, CD ya, rekaman dan kaset audiovisual yang ya it's for rent, itu bisa dipinjamkan, it's for rent, for public, kepada masyarakat luas. Nah, bersama dengan fasilitas informasi, komputer dan ya internet yang sudah mulai menjamur kala itu, mulai masuk ke tahun 2000. Nah, ini perpustakaan juga digunakan dengan sangat baik ya, dengan 34 juta orang. Sekitar 58% dari populasi warga di Inggris pada tahun 2001 ini menjadi anggota perpustakaan lokal dan 50% meminjam setidaknya sebulan sekali. Wow, it's so good vibe of the community. Yeah, so if you like to read, yeah, England is one of the best country you can visit ya. Nah, uh, kalau dibandingkan dengan negara lain di Eropa ya, hanya pembaca di Finlandia, Denmark dan Belanda yang meminjam lebih banyak buku perpustakaan kepada penduduk ya. Per kepala ya, per kepala, maksudnya per kepala penduduk per satu keluarga lah ya, kayak gitu. Nah, ada juga ada hobi yang disebut do it yourself, DIY, kayak gitu ya. Ini saya juga ada apa namanya, toko peralatan perkakas dan juga perlengkapan rumah tangga namanya DIY di Sukabumi, yang dulunya ada di lantai 3 Mayofield Mall. Saya masih bertanya-tanya DIY itu apa. Ternyata do it yourself ya. Ada juga kegiatan-kegiatan do it yourself kayak just like painting your house, decorating, gardening. Those are so popular ya, kayak mengecat rumah, mendekorasi, berkebun. Ini populer banget. Dan doing some kind of stuffs like a household chores to to pimp up your house. It's gonna be something very very interesting ya, tiring and also fun at the same time. Jadi seru banget kayak gitu. Jadi ini suatu item yang besar dalam total anggaran rumah tangga. Jadi tetap bisa stay at home tapi juga produktif, berkualitas dan bikin senang. Itu do it yourself, lebih kepada kegiatan-kegiatan untuk mempimp atau mendecorate rumah atau perlengkapan-perlengkapan kita sehari-hari di rumah ya. Nah, selanjutnya kalau kita bicara tentang kulineran ini ya, kayak restoran nih khususnya, ini telah meningkat juga dan praktik makan di luar ini jauh lebih populer. Jadi eat out kayak gitu kan, yuk kita makan di luar sekali-kali. Nah, sekarang udah bukan lagi sekali-kali, jadi lebih sangat sering ya. Ini kalau ngomongin tentang kuliner di restoran di tanah Inggris sana, banyak pelayan-pelayanan di restoran itu, they come from so many
its wide range of countries from all across the globe, just like India, China, Italy, France, gitu ya. Yang dari Cina ada, Prancis ada, Italia ada, gitu kan, India juga ada. Dan di sebagian besar jalan raya Inggris dan gerai makanan cepat saji yang menyiapkan kayak pizza, mereka pasti ada hamburger, kebab, ayam, serta kayak chips gitu. Mereka dari negara-negara itu sebagai provider, mereka rata-rata ada gitu kan. Jadi luar biasa sekali ya, apa namanya, eh, keragaman etnis dan juga suku bangsa di sana dalam hal khususnya bisnis kuliner ya. Nah, tapi walaupun memang yang disajikan oleh mereka dalam sektor kuliner ini lumayan interesting ya, attractive, tapi tetap kegiatan mengunjungi pub ini masih merupakan bagian yang sangat penting dari kehidupan orang Inggris. Dan memang lebih banyak there are more money spent there ya, to drink ya, to have a pub activities, ya, instead of having the individual recreation activity. Jadi kalau dilihat secara statistik kan sekitar 7 dari 10 orang dewasa mengunjungi pub ya, seperti ya kayak pergi sekali atau 3 kali dalam seminggu lah ya. Approximately kayak gitu apa intensitasnya mereka. Nah, there is some research from Leeds University in 2001. Ada penelitian dari Leeds University pada tahun 2001 suggested that it's like a visiting a pub, having good time in pub is like a psychological needs for some men especially. Jadi kayak mengunjungi pub itu udah kayak kebutuhan psikologis bagi ya sebagian, bahkan most of the men, kebanyakan pria di sana. Dan kunjungan baik untuk kesehatan mereka gitu. Jadi kalau ke sana kayak kayaknya kesehatan saya jadi lebih baik ya. My body, my health level is improving after coming to the pub. I don't know. Ya, mungkin mereka enjoy dengan cara seperti itu ya. Nah, mereka menggunakan pub untuk mengisi kayak recharge their selves, their minds, their body, their soul kayak gitu kan ya. Dan juga express everything ya. You can set yourself free of anything burdening you gitu kan, melampiaskan rasa emosional kayak gitu kan. Nah, jadi hampir setengah dari sampel penelitian dari Universitas Leeds Leeds University itu mengatakan mereka tuh bahwa mereka akan tetap pergi ke pub jika walaupun tidak ada alkohol ya. Tetapi pub sebagai ya tempat yang banyak dikunjungi gitu kan, ini telah berubah selama bertahun-tahun. Meskipun masih melayani berbagai kelompok dan selera yang berbeda, pub dikatakan sebagai tempat umum yang sebenarnya tidak ideal, di mana orang berkumpul di tempat yang netral dan bersosialisasi dengan cara mereka sendiri. Jadi dipandang banyak sih yang lebih asik daripada sekedar datang ke pub kayak gitu kan. Nah, namun turunnya kebiasaan ini gitu kan ya tidak mempengaruhi gitu kan. Jadi tetap saja mereka ada yang banyak untuk bisa datang ke pub itu kan. Nah, kalau ngomongin tentang pub juga, ternyata di sini sudah ada 56.000 pub di Inggris. Ini berkurang dari 29 dan berubah kebanyakan dari 20 sebulan, dari 20 sebulan itu diganti jadi apa? Kebanyakan mereka beralih fungsi jadi restoran atau bar bergaya Amerika, atau ya cafe kayak gitu kan. Sekarang ada cafe society gitu kan ya.
Jadi ini bisa dibilang sebagai masyarakat kafe gitu kan. Seperti di Sukabumi aja, banyak gedung-gedung yang semulanya sebagai kafe. Sama juga di sana. Nah, jadi kalau untuk pub sendiri secara perizinan ada pemberlakuan jam buka untuk penjualan alkohol ya sudah dilegalkan di sana, udah santai gitu kan, mau minum-minum alkohol juga ya. Mereka buka dari jam 11 pagi, batasnya itu sampai jam 11 malam. Bagaimana on Monday, nah itu special case ya, bervariasi lah ya. Kalau misalkan sorry, Sunday, on Saturday, on Sunday, on the weekend itu ya disesuaikan. Artinya ya pada prakteknya bisa jadi buka sampai larut malam atau sampai pagi ya. It's an open possibility guys. Nah, tapi kalau untuk misalkan ada anak di bawah usia 14 tahun, under 15, di bawah 15 tahun, under 14, di bawah 14 tahun. Pokoknya patokannya 14-15 tahun ini tidak diperbolehkan di bar. Ya, you guys are not allowed to, you know, to have a free fun, have fun in the bar, to spend your time in the bar. Ya, sebagian besar pub ini menyediakan makanan, ya selain juga kayak minuman, dan beberapa di daerah perkotaan dan pedesaan yang lebih makmur memiliki restoran. Jadi ada restorannya juga, dan memang kualitasnya bervariasi. Um, tapi dalam beberapa tahun terakhir nih ya, kayak menjamurnya wine bar kayak gitu kan ya, cafe, bar, diskotik juga, dan juga night club, ini klub malam ya, ini menyebabkan persaingan yang cukup besar untuk pub tradisional. So the emerge of those kind of new businesses, yeah, it's gonna be like, something to face, something to take it seriously by the managements of the traditional pub, because they leads to another level of competition gitu kan. Nah, jadi ada banyak musik ya, minuman, dan daya tariknya bagi kaum muda menawarkan ini juga hal-hal yang baru, ini jadi persaingan bagi mereka. Jadi untuk hal perdagangan, wah ini ada pertarungan yang sangat sengit ya, very interesting competition there. So ini juga tetap menjadi sesuatu yang sangat sangat menarik untuk ditelaah. Meskipun memang orang kayak kita juga ya pasti mungkin berpindah-pindah, bukan mungkin lagi, pastilah berpindah-pindah di antara tempat yang berbeda pada malam hari. Hari ini pengen kesini, malam besok pengen kesana. So we we try to find the best one and the most proper, the appropriate one for us to hang out. Nah, kalau untuk kehidupan malam ya, night life khususnya di kalangan anak muda ini memang bervariasi, dan ini wah sangat very hype gitu ya, semarak gitu. Just like there are so many nightclubs there, pop show in a huge scale, in the big or arena, in the sport center like that, the music festival, the party, outdoor party, that is controversial outdoor party. Jadi ya ciri khas anak muda lah ya kayak gitu kan. Band juga, DJ di Inggris yang memang mereka banyak digandrungi, there are so many fans of them. Juga ini juga jangan ditiru ya, penggunaan obat-obat rekreasional seperti kayak drugs ya, ganja, ecstasy, cocaine, itu telah menjadi begitu sangat luas
penyebarannya, sehingga ada apa namanya pekerjaan polisinya itu semakin semakin luar biasa ya, tantangannya untuk pihak keamanan. Uh, dan juga if in our country, alhamdulillah, the LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender is strictly prohibited, but there's open ya, kayak adegan, sorry to say, kayak lesbian, gay, dan yang lain-lainnya itu it's it's spreading, developing. Wow. uh, Even it's much more developing in comparison to their neighboring European countries. Jadi di Inggris itu hal-hal seperti itu bahkan jauh lebih berkembang dibandingkan negara-negara Eropa lainnya. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang leisure activity, liburan dan juga tempat untuk menghabiskan waktu, ini menjadi bagian penting bagi warga Inggris ya. Jadi apa namanya, mereka memang termasuk concern dalam memilih, menstrategikan bagaimana caranya mereka bisa senang, bisa bahagia, khususnya setelah seharian penuh bekerja gitu kan. Nah, jadi kalau untuk liburannya itu sendiri, banyak orang Inggris dalam beberapa tahun terakhir ini telah pergi liburan ya di dalam negaranya sendiri, di Inggrisnya sendiri. Dan memang ada beberapa lokasi primadona kayak pantai barat daya Inggris dan Skotlandia, sangat populer nih ya, khususnya di musim panas ya. Jumlah yang jauh lebih besar nih sekarang juga pergi ke luar negeri di musim dingin atau musim panas, atau ya gak peduli musim dingin kayak musim panas gitu kan, tetap pergi gitu kan. Di resort di Inggris, terutama yang di seaside itu, di tepi pantai, ini ya tapi telah menurun ya okupansinya pada saat itu kayak gitu kan. Jumlah liburan yang diambil dari warga Inggris itu pada tahun 98 aja, kenapa bisa dibilang agak turun gitu kan, 56 juta pada tahun 1998 ini secara statistik, dengan 33 juta dihabiskan di negara Inggris sendiri dan 26 juta dibawa keluar Inggris kayak gitu. Seperti kayak negara-negara pilihan lainnya seperti Spanyol, Prancis, Amerika Serikat, ini menjadi daya tarik para wisatawan yang membeli paket wisata yang relatif murah. Tetapi orang Inggris tampaknya menjadi lebih berani dan sekarang bepergian secara luas ke Eropa, ke Asia dan Afrika pada berbagai hari libur ya. Nah, untuk liburan mereka sendiri dan memanfaatkan komunikasi udara dan laut yang ada di benua. Nah, di Inggris sendiri ada berbagai bentuk liburan dari apa namanya, itu misalkan kayak bed and breakfast gitu kan ya, terus juga beach resort, itu tempat-tempat untuk liburan yang memang banyak diminati, atau camping, caravan, hotel. Nah, jadi ini salah satu hal yang bisa mereka pilih sebagai alternatif. Lalu juga tentang kepemilikan mobil yang meningkat, ini juga memungkinkan perjalanan yang lebih besar. Nah, jadi saat ini lebih dari 7 dari 10 menggunakan setidaknya mobil, dan 27% memiliki satu mobil atau bahkan lebih. Kalau kita bicara wisata di luar rumah kayak outdoor recreational activity, kayak
wisata, bermain, olahraga, menonton olahraga juga, jalan-jalan gitu kan, pergi ke bioskop, ke diskotik, nonton pementasan tari, pesta dan yang lain-lain. Ini memang salah satu hal yang sangat diminati oleh mereka. Nah, eh, itulah dia bagian yang membahas tentang apa namanya, kegiatan di waktu senggang oleh kebanyakan orang Inggris yang mereka pilih gitu kan pada kala itu. Dan memang rata-rata hampir mirip ya dengan kita juga. Kalau kita ingin menghibur diri kita, rata-rata kita pun ada sebagian yang lebih memilih untuk stay at home doing something like a home based recreational activity. But the more people go outside to find something new, something that is gonna be so entertaining and fun for us to spend together. Nah, kita akan lanjut tentang sports yang membahas tentang olahraganya. So, thank you so much everyone for watching. Nanti kita akan lanjut ke bagian olahraga, lalu juga ada seni dan juga bagian-bagian yang lainnya. Nah, demikian dulu untuk yang bagian recreation. Kita akan tutup pembahasan tentang leisure activity or recreational activity of the British people. Thank you so much, and I'll see you in the next video. Bye bye.